Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Semoga pada hari ini kita masih senantiasa diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, mari kita perhatikan peta konsep untuk materi kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang tercatat dan berperan besar dalam perkembangan Islam di Indonesia diantaranya yaitu Kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak dan Pajang, Kerajaan Banten dan Cirebon, Kerajaan Mataram, Kerajaan Goa, Talo, dan Kerajaan Ternate Tidore. Secara lokasi dari kerajaan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 wilayah besar, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Mari kita lanjutkan pembahasan tentang kerajaan Islam di Indonesia, melanjutkan video yang pertama. 4 Kerajaan Demak dan Pajang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para ahli memperkirakan Demak berdiri pada tahun 1500. Letak kerajaan berada di Bintoro, yakni di dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaan terletak di antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Raja-raja yang memerintah di Demak antara lain Raden Fatah sebagai pendiri sekaligus raja pertama, Pati Unus, Sultan Trenggono, dan Sunan Prawoto. Silsilah raja-raja kerajaan Demak dapat dilihat pada bagan di bawah ini. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah yang memerintah pada tahun 1500 sampai tahun 1518. Pengangkatan Raden Fatah menjadi sultan dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat karena gencarnya gerakan dakwah para wali. Berdirinya kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya pemerintahan kerajaan Majapahit dan mulai menguatnya pengaruh Islam di tanah Jawa. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah kerajaan Demak meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, serta beberapa daerah di Kalimantan. Raden Fatah bergelar Senopati Jimbun Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Raden Fatah meninggal pada tahun 1518. Selanjutnya pemerintahan kerajaan Demak dilanjutkan oleh Pati Unus selama 4 tahun. Ia meninggal pada tahun 1522 dalam usahanya mengusir Portugis dari Malaka. Pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya, yakni Sultan Trenggono. Ia diangkat oleh Sunan Gunung Jati dan bergelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Demak mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Pada awal masa pemerintahannya, Sultan Trenggono mengirimkan Fathahilah dan pasukannya ke Banten. Dengan bantuan pasukan Cirebon, Demak berhasil menaklukkan Banten dan Pajajaran. Wilayah kekuasaan kerajaan Demak pun semakin luas. Begitu pula Islam berkembang di seluruh penjuru kekuasaannya. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Sejak saat itu, kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya perebutan tahta kerajaan.
Perebutan itu dimulai dari terbunuhnya Sunan Prawoto dan Sultan Hadiri oleh Aryo Penangsang yang merasa lebih berhak atas tahta kerajaan Demak. Namun, usaha Aryo Penangsang untuk menguasai kerajaan Demak dihalangi oleh Joko Tingkir yang merupakan menantu Sultan Trenggono. Berkat dukungan Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, Joko Tingkir berhasil membunuh Aryo Penangsang. Tahta kerajaan Demak pun jatuh ke tangan Joko Tingkir. Setelah menjadi raja, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Walaupun sudah menjadi kerajaan baru, Kerajaan Pajang masih mengakui sebagai penerus Kerajaan Demak. 5. Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Daerah Kerajaan Banten menjadi batu loncatan oleh Kerajaan Demak untuk menguasai Pajajaran dari barat dan timur. Wilayah kekuasaan Banten meliputi sebelah barat pantai Jawa hingga Lampung. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Wilayah kekuasaannya meliputi sisa Kerajaan Sunda yang tidak direbut Kerajaan Mataram serta wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan di dalam Kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Ageng dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Adapun mengenai Kerajaan Cirebon, terdapat dua pendapat mengenai asal-usul nama Cirebon. Menurut Babat Cirebon, kata Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon yang artinya udang kecil. Sementara itu, versi lain yang diambil dari kitab Nagara Kertabumi menyatakan bahwa kata Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban, dengan makna pusat percampuran penduduk. Pada awal abad ke-16, Cirebon masih berada di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana ditempatkan oleh Raja Pajajaran sebagai juru labuhan di Cirebon. Syarif Hidayatullah merupakan keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Dialah yang menjadi pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan kemudian juga Banten. 6. Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sutawijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai tahun 1601. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang. Tahun 1601 sampai tahun 1613, kemudian Raden Mas Rangsang, Sultan Agung, pada tahun 1613 sampai tahun 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Selanjutnya, Kerajaan Mataram pecah menjadi dua, sebagaimana hasil Perjanjian Giyanti, 1755 berikut ini.
Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi, yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I dengan pusat pemerintahannya di Yogyakarta. Pada tahun 1813, terjadi perpecahan lagi sehingga Kerajaan Mataram akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan kecil sebagai berikut: Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran. 7 Kerajaan Gowa, Talo. Kerajaan Gowa, Talo mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, tahun 1653 sampai tahun 1669. Daerah kekuasaan Gowa Talo terbilang luas karena seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur dapat dikuasai. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya, kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. 8 Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Kepulauan Maluku dan sebagian Papua. Tanah Maluku yang kaya akan rempah-rempah menjadikannya dikenal di dunia internasional dengan sebutan Spice Island. Ada beberapa persekutuan yang terbentuk sebagai reaksi atas kepentingan Ternate dan Tidore terhadap kekuasaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, Uli 5. Persekutuan 5, meliputi Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kedua, Uli Siwa. Persekutuan 9, meliputi Tidore, Makian, Jailolo, dan lain-lain. Pada tahun 1512 bangsa Portugis datang ke Ternate sedangkan bangsa Spanyol datang ke Tidore. 10 tahun kemudian, bangsa Portugis membangun benteng Sao Paulo di Ternate. Pembangunan benteng tersebut menyulut perlawanan masyarakat Ternate yang dipimpin Sultan Hairun. Bentuk perlawanan Sultan Hairun tidak dengan kekerasan, tetapi melalui perundingan. Namun, ia sendiri dikhianati dan ditangkap oleh Portugis sebelum akhirnya dibunuh. Sepeninggal Sultan Hairun, Ternate dipimpin oleh Sultan Babuloh. Ia berusaha membalaskan kematian Sultan Hairun. Pada tahun 1575, Sultan Babuloh berhasil memukul mundur pasukan Portugis dari Ternate. Portugis lari ke arah selatan menuju Pulau Timor dan menguasai pulau itu hingga tahun 1976. Setelah kejadian tersebut, Sultan Babuloh berhasil menguasai Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Karena keberhasilan Sultan Babuloh tersebut, ia dijuluki Tuan dari 72 pulau. Demikianlah materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.